Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada yang sudah masuk? Masuk semua Ibu. Baik semua ya. Ya. Baik, sebelum memulai materi hari ini, terlebih dahulu berdoa dulu ya. Iya Ibu. Doanya dipimpin ketua kelas. Ayo. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa di dalam hati sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita belajar materi genetika ya, anak-anak. Iya Ibu. Baik, sebelumnya di sini sudah ada yang mendengar tentang genetika? Belum. Baik, kita mulai saja materinya ya. Iya. Langsung saja ya. Apa itu genetika? Sudah ada yang pernah mendengar? Belum Ibu. Baik, di sini Ibu jelasin ya. Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari warisan alami dari calon generasi melalui gen. Ilmu ini menjelaskan bagaimana ciri-ciri fisik dan perilaku diturunkan dari orang tua ke anak-anak mereka. Selanjutnya, sejarah genetika. Sejarah genetika dimulai dengan penelitian Gregor Mendel pada abad ke-19 yang dikenal sebagai Bapak Genetika. Penemuan Mendel tentang hukum pewarisan sifat menentukan dasar-dasar bagaimana gen berfungsi. Sejak saat itu, perkembangan genetika telah terus berlanjut termasuk penemuan DNA dan teknologi rekayasa gen.
Mitosis terjadi pada seluruh sel tubuh atau sel somatik, misalnya sel penyusun akar rambut, kulit, dan semua sel tubuh kita kecuali sel kelamin. Tujuan pembelahan mitosis ini untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh, regenerasi, dan perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Misalnya, ketika terjadi luka seperti yang dijelaskan di awal video ini, sel-sel anakan yang dihasilkan kemudian akan membelah lagi dan menjalankan suatu siklus berulang yang disebut dengan siklus sel. Mitosis terdiri atas 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum memasuki fase mitosis, sel akan mempersiapkan dirinya, yaitu dengan melakukan sintesis materi genetik atau DNA dengan cara penggandaan atau duplikasi materi genetik. Nah, setelah mempersiapkan dirinya, sel kemudian memasuki tahap profase. Pada tahap ini, benang kromatin akan mengalami kondensasi atau membentuk kromosom. Membran inti dan nukleus atau anak inti menghilang serta benang spindle telah terbentuk. Dan selanjutnya adalah metafase. Tahap ini ditunjukkan dengan sentrosom yang sudah berada di kutub yang berlawanan dan kromosom berjajar lurus di bidang ekuator atau lempeng metafase. Di tahap anafase, kromatin terpisah dan masing-masing bergerak menuju sisi atau kutub yang berlawanan, dan sel kemudian mengalami karyokinesis atau pembelahan inti sel yang menjadikan ukuran sel memanjang. Pada tahap akhir, yaitu telofase, kromosom diuraikan kembali menjadi benang-benang kromatin. Pemeran inti terbentuk kembali dan nukleus terlihat. Pada fase ini terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma yang menjadi 2 bagian yang kemudian memisahkan sel menjadi 2 sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah sel induk. Jadi, kesimpulannya, mitosis adalah pembelahan sel dan sel menjadi sel anakan yang berfungsi dalam regenerasi sel-sel pada tubuh makhluk hidup. Nah, jadi terjawab, sel-sel yang rusak di tubuh kita ketika berubah itu dapat digantikan oleh sel-sel baru melalui mitosis ini. Kita lanjut materi selanjutnya ya anak-anak, ke tentang siklus sel. Secara umum, siklus sel terdiri dari periode yaitu interfase, meliputi fase D1, S, dan D2. Fase D1 merupakan periode presintesis, fase S merupakan periode sintesis, dan D2 merupakan fase postsintesis. 2 fase pembelahan sel yang terdiri atas fase mitosis dan sitokinesis. Fase mitosis terdiri atas beberapa fase, yaitu fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Di antara profase dan metafase, sebagian penulis menemukan adanya fase prometafase. Fase-fase pembelahan mitosis di atas merupakan fase yang ekstrim. Selanjutnya, amitosis. Pembelahan amitosis merupakan pembelahan sel yang berlangsung tanpa melibatkan fase-fase tertentu yang umum dijumpai pada pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan amitosis merupakan pembelahan
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi siklus sel. Siklus sel juga dipengaruhi oleh obat-obatan tertentu. Koleksina merupakan obat yang digunakan untuk menahan pembelahan sel-sel eukariotik. Substansi ini berkaitan dengan protein mikrotubul dan ikut serta dalam fungsi spindle mitosis yang normal. Kromosom tidak dapat memisah secara tepat dan bergerak ke arah ujung sel yang berlawanan. Hasilnya adalah sel dapat mengakhiri dengan suatu kelompok kromosom yang berlebihan. Sel tumbuhan dapat hidup walaupun diperlakukan dengan koleksinas. Nyatanya, tumbuhan mengandung sel-sel dengan kelompok kromosom berlebih cenderung untuk lebih besar dan lebih aktif dari tumbuhan normal. Dari materi yang sudah Ibu jelasin, apakah ada yang belum dipahami atau belum dimengerti? Sudah, Ibu. Baik, mungkin materi hari ini cukup sampai sini aja ya. Ya, Ibu. Baik, Ibu akan memberikan tugas selanjutnya. Ibu bagi kelompok dulu ya. Ya. Yati kelompok 1, Zila kelompok 2. Ibu kasih tugas dulu ya. Baik, waktu mengerjakannya yaitu 10 menit ya anak. Ibu. Dikerjakan dulu. Apakah udah ada yang jadi? Sudah, Ibu. Baik, satu perwakilan saja ya kelompok, jelaskan Ibu ke depan. Baik anak-anak, dengar dulu ya teman-temannya menjelaskan. Ya, Ibu. Ayo mulai. Teman-teman, saya akan menjelaskan soal yang tadi. Jelaskan peran pemahaman tentang pembelahan sel dan perkembangan teori pewarisan keturunan. Pemahaman tentang pembelahan sel memainkan peran penting dalam perkembangan teori pewarisan keturunan. Pembelahan sel adalah proses yang memungkinkan sel-sel untuk membelah dan menghasilkan sel-sel baru yang identik dengan sel induknya. Peran pembelahan sel dalam pewarisan keturunan, yang pertama ada menghasilkan sel-sel yang identik. Pembelahan sel memungkinkan sel-sel untuk membelah dan menghasilkan sel-sel baru yang identik dengan sel-sel induknya, sehingga memastikan bahwa informasi genetik yang terkandung dalam sel induk dapat diteruskan ke sel-sel anak. Yang kedua ada mempertahankan jumlah kromosom. Pembelahan sel memastikan bahwa jumlah kromosom tetap sama antara sel-sel induk dan sel anak, sehingga memungkinkan pewarisan sifat tertentu dari orang tua ke anak. Yang ketiga ada mengatur pewarisan sifat. Pembelahan sel memainkan peran penting dalam mengatur pewarisan sifat-sifat tertentu seperti warna mata, warna kulit, dan bentuk rambut. Hubungan dengan teori pewarisan keturunan, yang pertama ada teori Mendel. Pemahaman tentang pembelahan sel membantu menjelaskan teori pewarisan keturunan yang dikemukakan oleh Gregor Mendel, yang menyatakan bahwa sifat-sifat tertentu diwariskan dari orang tua ke anak melalui gen-gen yang terkandung dalam kromosom. Cukup yang ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik anak-anak, dari pembelajaran tersebut apakah ada yang belum dipahami atau belum dimengerti? Sudah, Ibu. Sudah paham. Materi hari ini kita cukupkan ya anak-anak. Iya, Bu. Kita lanjutkan. Baik, kesimpulannya dapat kita pelajari hari ini yaitu genetika memiliki banyak manfaat yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam memahami genetika, kita dapat memahami bagaimana sifat-sifat tertentu diwariskan dari orang tua kepada anak, serta mengidentifikasi penyakit genetik dan memahami penyebabnya. Selain itu,
Genetika juga membantu mengembangkan pengobatan yang lebih efektif untuk penyakit genetik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Baik anak-anak, kita cukupkan materi hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.